Kalian warga Jakarta, KTP kalian aman? Coba cek. Warga Jakarta lagi heboh soal pencatutan KTP buat dukung calon gubernur independen Dharma Pongrekun. Gak main-main, total dukungannya mencapai 677.468 data. Kekhawatirannya adalah ini semacam diskenariokan supaya nggak calon tunggal gitu loh. Saya rasa kecurigaan seperti ini wajar ya kalau publik menaruh curiga seperti ini. Gimana nggak curiga? Nggak pakai izin nyatet KTP warga, padahal tahu orangnya aja enggak. Jakarta sempat heboh dengan isu kota kosong karena jelang akhir pendaftaran belum ada yang maju tantang Ridwan Kamil bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Tapi tiba-tiba muncul pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai pasangan jalur independen. Kok bisa? Ya bisa aja sih. Siapa aja bisa maju jadi calon gubernur tanpa sokongan partai alias independen. Tapi ada syaratnya. Syarat ini tertuang dalam pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017. Untuk Jakarta, jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap itu lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Jadi persyaratan dukungan minimalnya adalah 7,5%, yaitu sebesar 618.968 dukungan warga. Tapi, lolosnya pasangan Dharma Kun malah bikin heboh warga Jakarta. Soalnya, dari 677.468 data yang berhasil dikumpulkan dan lolos verifikasi, sebagian diantaranya diduga hasil nyatut. Kami sebagai calon gubernur dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung. Dalam situs resmi KPU, ternyata ada banyak loh warga yang KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan Dharma Kun. Biar tahu dicatut apa enggak, warga Jakarta bisa cek melalui situs KPU. Caranya tinggal masukin nomor induk kependudukan atau NIK. Mirisnya, pencatutan KTP di Pilkada Jakarta cukup masif dan gak pandang orang. Salah satu korban pencatutan KTP yang paling di luar Nurul adalah keluarga hingga relawan Anies Baswedan. Bisa-bisanya nyatut KTP dari keluarga orang yang tadinya hampir jadi cagup Jakarta juga. Hehehe. Gara-gara ini warga jadi bingung, kaget dan kesal. Gak dicatut buat pinjol, malah dicatut buat cagup jalur independen. Nasib. Oke warga, buat yang belum tahu siapa itu pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Apyoto, berikut profilnya. Jarang kesorot media, ternyata perjalanan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana jadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur non-partai udah dari lama dan prosesnya emang gak mulus. Di Juni 2024, mereka sempat dinyatakan gak lolos verifikasi administrasi atau Vermin. Saat itu terdapat 1.229.777 data yang diunggah ke Silon. Namun hanya 447.469 data yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Sementara 782.308 tidak memenuhi syarat atau TMS. Juli 2024, Dharma Kun gugat ke Bawaslu yang kemudian 721.221 data dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Selanjutnya, Dharma Kun kembali dinyatakan gagal dalam verifikasi faktual. Dari total 721.221 data, sebanyak 183.043 data memenuhi syarat dan 538.178 tidak memenuhi syarat. Juli sampai Agustus 2024, Dharma Kun perbaiki dokumen syarat dukungan.
Agustus 2024, Dharma Pongrekun Kunwardana dinyatakan lolos usai verifikasi administrasi perbaikan pada 28 Juli sampai 1 Agustus dan verifikasi faktual kedua dari 3 Agustus sampai 12 Agustus. Perludem khawatir di balik pencalonan Dharma Kun ada skenario supaya nggak ada calon tunggal alias kota kosong. Jadi biar seolah-olah ada kompetisi, padahal nyatanya enggak. Perludem menilai mengumpulkan dukungan hingga angka ratusan ribu nggak gampang. Parahnya, sekarang warga sendiri yang jadi repot karena harus melaporkan sendiri jika KTP mereka dicatut. Kekhawatirannya adalah ini semacam diskenariokan supaya nggak calon tunggal gitu loh. Di DKI Jakarta ya, skenarionya dibuat supaya tidak calon tunggal, jadinya ada deh dibuatlah diskenariokan misalnya ada calon dari jalur perseorangan. Saya rasa kecurigaan seperti ini wajar ya kalau publik menaruh curiga seperti ini. Nah karena begini, tadi mengumpulkan dukungan di daerah sebesar DKI Jakarta itu nggak mudah gitu loh. Publik sekarang jadi semacam dialah yang harus dalam tanda petik melindungi dirinya sendiri, dalam artian dia harus cek sendiri namanya dicatut atau enggak. Kalau namanya dicatut kemudian mereka harus melaporkan sendiri gitu ya. Jangan sepelekan kota kosong gitu di Jakarta karena dia bisa kuat. Nah itu yang sepertinya juga ingin dihindari oleh Kimplas. Satu sisi memang menang lawan kota kosong itu nggak ada pride-nya, khawatir kota kosong ini gerakan politiknya seperti snowball effect gitu ya. Terus mana-mana mendengung gitu ya dan mendapat dukungan yang cukup kuat, dan itu tentu menjadi ancaman bagi calon Ridwan Kamil. Apalagi Ridwan Kamil ini elektabilitasnya baru 9%, kalah jauh. KPU Jakarta akhirnya buka suara nih soal ramainya kabar pencatutan KTP warga. KPU jelaskan kalau mereka sudah lakukan berbagai tahapan sesuai prosedur sejak 13 Mei lalu. Lalu data di situs info pemilu belum diperbaharui sehingga ada data tidak memenuhi syarat atau TMS masih tercantum. Bahwa KPU DKI Jakarta secara prosedur sudah melakukan kerja-kerja verifikasi yang tahapan itu sudah kita mulai sebenarnya sejak tanggal 13 Mei ya. Jadi mungkin masyarakat baru menyadari proses ini, tapi yang pasti kami sudah mulai di bulan Mei dan masa tanggapan masyarakat itu harusnya berakhir di tanggal 26 Juli yang lalu. Perlu diketahui bersama bahwa info pemilu itu melayani tanggapan masyarakat dengan timeline-nya itu dari 13 Mei sampai 26 Juli. Itu tuh di masa setelah masa verifikasi administrasi. Jadi status yang ada di info pemilu tersebut masih status pada saat verifikasi administrasi, belum dilakukan verifikasi faktual. Viral di media sosial ini kan data dari anaknya Bapak Anies Baswedan. Kami kemudian sudah menelusuri dan mengecek di Silon, data tersebut keluarga tersebut dinyatakan TMS. Jadi begitu. Jadi kalau yang di verifikasi faktual itu belum tentu sama dengan yang di info pemilu begitu. Ditanya apakah mungkin pencalonan paslon tersebut dibatalkan kalau terbukti mencatut KTP, KPU tegaskan akan dibahas dalam rapat pleno. Mereka bilang harus bersikap adil kepada peserta pemilu. Nah, hal itu tentu kami timbang seperti apa nanti rekomendasi dari Bawaslu. Kita lihat PKPU atau aturan main seperti apa, undang-undang pilkada seperti apa, dan kami hormati proses-proses kalau ada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang lain, ya monggo saja, itu bagian dari proses yang akan kami tempuh. Sementara itu, Bawaslu DKI Jakarta bentuk tim khusus untuk usut dugaan pencatutan KTP demi penuhi syarat jadi cagup independen. Bawaslu pun telah membuat posko pengaduan di kantor Bawaslu dari tingkat provinsi, kabupaten kota, hingga kecamatan. Bagi warga Jakarta yang KTP-nya dicatut, jangan ragu buat lapor ke Bawaslu Jakarta. Ayo gunakan hak demokrasi kalian, jangan sampai disalahgunakan sama oknum yang gak bertanggung jawab.